Unsur-unsur manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manulang tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas manusia, material, mesin, metode, money atau uang, dan market. Setiap unsur tersebut memiliki penjelasan dan peran. Manusia. Manusia merupakan saran penting atau saran utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu sendiri atau manusianya. Kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, starting, pengarahan, dan pengendalian, atau dapat kita tinjau dari penjualan, produksi, keuangan, dan personalia. Bidang-bidang tersebut memerlukan sumber daya manusia. Manusia yang memiliki SDM tinggi seperti ini mempengaruhi manajemen tersebut. Memiliki banyak koneksi, juga kecocokan antara manusia dengan manusia lainnya sangat berpengaruh terhadap manajemen tersebut. Material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya, mesin telah merubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. Metode. Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukan dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Seperti ditunjukkan pada gambar 1, mencapai tujuan. Uang. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Pasar. Bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting bagi yang lainnya, seperti pasar-pasar atau market. Untuk mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan tidak mustahil. Masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Market merupakan salah satu sarana manajemen penting. Fungsi-fungsi manajemen. Ada 6 fungsi manajemen. Pertama, perencanaan. Pengertian perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran yang mengarahkan ke masa depan, yaitu menyangkut serangkaian tindakan yang berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap sebuah faktor yang terlibat dalam dan diarahkan kepada sasaran khusus. Dengan kata lain, perencanaan ialah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada. Pengorganisasian. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi pada hakikatnya mempunyai 3 komponen, yaitu fungsi personalia dan faktor-faktor fisik. Selanjutnya, pengarahan. Langkah selanjutnya itu pengarahan. Fungsi pengarahan ini ialah gerak pelaksanaan kegiatan dari kegiatan-kegiatan fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Selanjutnya, Pengordinasian. Pengordinasian merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat kita ketahui hasil yang telah tercapai. Dan kembali ke perencanaan.